banyak anak muda yang kalau berkomunikasi itu kurang menggunakan etika. Maksudnya tidak beretika dalam berkomunikasi. Maksud contohnya itu gini saja. Anak muda ke yang lebih tua itu tidak menggunakan bahasa yang halus. Dalam bahasa Madura itu tidak bersak gitu. Maksudnya langsung panggil namanya aja. Misalnya namanya Ahmad, Mat gitu. Itu kan nggak boleh. Itu kan bukannya nggak boleh sih, tapi boleh-boleh aja. Tapi kurang beretika. Itu kan merupakan juga ciri khasnya Madura, menjunjung tinggi etika gitu. Iya sih, ngelihat dari daerahku aja tuh sekarang udah jarang teman-teman seangkatanku di bawahku itu menggunakan embel-embel kak, mbak gitu. Aku nggak tahu kenapa mereka nggak pakai embel-embel itu, apa karena kebiasaan atau gimana. Cuma kataku tuh itu sesuatu yang kurang sopan gitu. Tapi nggak tahu kenapa mereka tuh kayak menganggapnya sebagai hal yang biasa gitu. Apa itu karena unsur ya udah sih karena udah temenan lama atau karena udah deket banget itu aku nggak tahu ya, tapi cuma kayaknya itu nilainya kayak kurang sopan gitu. Ya meskipun teman lama ya, kan ada emang teman yang memang akrab banget itu sampai menggunakan bahasa cuk apa gitu. Itu kan nggak boleh meskipun akrab, terlalu akrab lah. Harus menjaga etika. Takutnya itu menyinggung perasaannya. Nanti itu bisa menimbulkan rasa permusuhan. Itu kan jadi gak enak gitu. Padahal bagi masyarakat itu, masyarakat Madura itu dijunjung tinggi dan dikenal baik oleh masyarakat luar itu mengenai etika kesopanannya sendiri. Tapi juga sebenarnya hal seperti itu berpengaruhnya kenapa dia seperti itu biasanya lebih banyak dari faktor pertemanan ya, dari lingkungan pertemanan, dari lingkup pertemanan dia sendiri ataupun dari lingkup pertemanan keluarga dia sendiri. Mungkin kalau memang itu bukan faktor dari lingkungan keluarga, mungkin bisa saja karena kebiasaan dari orang tuanya yang tidak pernah mengajarkan dia itu berbicara sopan terhadap orang lain. Nah, kalau menurut aku sih itu kurangnya bergaul kepada yang lebih sepuh lah. Itu kan kalau di orang-orang Madura itu, kalau sepuhnya itu pasti paham apa itu bahasa-bahasa halus gitu. Entah ke siapa itu yang harus menggunakan bahasa halus ataupun ke yang lebih muda ataupun yang lebih tua gitu. Ya kalau misalkan anaknya itu bergaul dengan ke yang lebih sepuh lah, pastinya itu dia menggunakan bahasa yang halus juga. Nanti itu sedikit banyak tahu tentang bahasa-bahasa halus yang ada di Madura gitu. Ini. Nah, menurut saya itu ya, kenapa bahasa halus dan beretika dalam komunikasi pada zaman sekarang tuh cenderung diabaikan oleh generasi muda, karena dengan adanya digitalisasi ini banyak faktor kebudayaan orang barat ya, yang diambil mentah-mentah oleh generasi sekarang, khususnya di orang-orang timur seperti kita yang ada istiadat terus kebudayaan itu yang sangat melekat dari dulu. Itu semakin lama semakin terkikis dikarenakan apa? Dikarenakan efek dari globalisasi sekarang ini mengakibatkan pertemanan yang agak toksik, terus yang lebih gak ada attitude dan semacamnya, itu karena konsumsi di era sekarang itu diambil mentah-mentah. Jadi kita tuh sebagai generasi yang akan sadar dengan efek yang sangat negatif terhadap globalisasi ini, kita harus memberikan filter terhadap diri kita untuk pertama kali. Lalu kita menyampaikan pesan kepada masyarakat umum tentang gini loh yang benar dalam beretika, dalam berkomunikasi itu, dalam bersosialisasi dan sebagainya. Seperti itu. Oh iya, jadi mungkin selain tidak menelan mentah-mentah apa yang ada di budaya orang lain, kita juga harus membiasakan gitu, mulai dari diri kita sendiri dulu. Nah itu pakai bahasa
halus atau kisah itu tadi ke orang yang lebih tua gitu, supaya bisa menjadi contoh untuk yang di bawahnya kita gitu. Gak lagi kayak apa sih kamu mau pakai bahasa halus, gak enak benernya, apa sih kamu mau pakai bahasa halus, kan kita udah teman dekat, biar tidak ada kata-kata seperti itu lagi gitu. Jadi harus membiasakan menggunakan bahasa yang halus dari diri kita sendiri gitu.